Terima kasih sudah klik video ini. Selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini, saya akan bahas sesuatu yang lagi banyak ditanyakan orang. Apa sih bedanya BYD-M6 full listrik dan BYD-M6 dual mode atau hybrid ini? Sekilas namanya mirip, tapi ternyata karakter keduanya bisa sangat berbeda. Mulai dari spesifikasi, dan ada perbedaan lainnya, dan justru disitulah banyak orang sering salah pilih. Jadi, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jangan lupa dulu subscribe channel ini supaya kamu tidak ketinggalan review, info, dan update terbaru seputar mobil listrik BYD guys. Karena di video ini, saya akan bantu jelaskan dengan cara yang simple, jujur, dan mudah dipahami supaya kamu bisa tahu mana yang lebih cocok untuk kebutuhan kamu. Oke, langsung saja kita mulai. Sebelum kita mulai lebih jauh, perlu saya informasikan dulu bahwa unit yang kita review kali ini sama-sama menggunakan tipe tertinggi, yaitu M6 Superior listrik dan hybrid. Nah, perbedaan paling utama unit ini tentu langsung terlihat dari sistem penggeraknya. BYD M6 EV menggunakan tenaga full listrik murni, sedangkan BYD M6 DMi hadir dengan teknologi dual mode atau hybrid, yang artinya mobil ini bisa berjalan menggunakan tenaga listrik sekaligus bensin sesuai kebutuhan perjalanan Anda, guys. Sekarang kita masuk ke bagian dimensinya. Untuk BYD M6 listrik, mobil ini memiliki panjang 4.710 mm, lebar 1.810 mm, dan tinggi 1.690 mm. Sementara BYD M6 DM e-hybrid, panjangnya tetap sama di angka 4.710 mm, namun bodinya sedikit lebih lebar, yaitu 1.830 mm, dan sedikit lebih tinggi di angka 1695 mm. Jadi secara tampilan, M6 DMi Hybrid terasa sedikit lebih berisi dan lebih besar dibanding versi EV. Pasti kalian baru tahu kan guys? Oke, sekarang kita masuk ke perbedaan performa, khususnya di bagian maksimum torsi dan top speed. Di bagian ini, BYD M6 EV full listrik memang terlihat lebih unggul. BYD M6 EV memiliki maksimum torsi sebesar 310 Nm yang membuat tarikan mobil terasa lebih instan dan responsif saat pedal gas diinjak untuk top speednya sendiri. BYD M6 listrik ini mampu mencapai hingga 180 km per jam. Sedangkan BYD M6 DMi Hybrid memiliki torsi sebesar 210 Nm dan top speed di angka 170 km per jam. Jadi kalau bicara soal sensasi akselerasi dan tenaga spontan, versi EV memang terasa lebih bertenaga khas mobil listrik murni guys. Oke, sekarang kita lanjut ke perbedaan tampilan depan dari BYD M6 EV dan BYD M6 DE Hybrid. Kalau dilihat dari bagian depan, keduanya memang masih mempertahankan desain khas BYD M6 yang modern dan elegan. Namun, ada beberapa perbedaan yang cukup jelas. BYD M6 listrik tampil lebih simpel dan futuristik karena bagian grill depannya dibuat lebih tertutup khas mobil listrik murni. Tampilan ini memberikan kesan clean, modern, dan lebih aerodinamis. Sedangkan BYD M6 DMi Hybrid, bagian depannya terlihat lebih sporty dan agresif. Grill depannya dibuat lebih terbuka untuk mendukung sistem pendinginan mesin hybrid, sehingga tampak lebih tegas dan berkarakter. Jadi secara tampilan, M6 listrik cocok untuk yang suka desain modern minimalis. Sementara M6 DM e-hybrid lebih cocok untuk yang suka tampilan gagah dan sporty. Nah, kira-kira kalian suka tampilan yang mana ya guys? Silahkan komen ya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian eksterior samping, tepatnya di area over fender. Di bagian ini juga ada perbedaan yang cukup menarik untuk BYD M6 Superior EV. Saat ini tampilannya masih dibuat lebih clean, tanpa over fender, sehingga kesannya lebih simpel dan elegan. Sedangkan, BYD M6 Superior DMi Hybrid sudah dilengkapi over fender di bagian roda yang membuat tampilan mobil terlihat lebih sporty, lebih berisi, dan memberi kesan SUV yang lebih kuat. Walaupun terlihat seperti detail kecil, tapi secara visual over fender ini cukup membuat karakter M6 DMi Hybrid terasa lebih gagah dibanding versi EV guys. Sekarang kita masuk ke perbedaan desain valve. Kalau dilihat dari tampilannya, BYD M6 Superior F hadir dengan desain valve yang lebih simpel dan clean, sehingga kesan yang ditampilkan terasa elegan dan modern.
Sementara itu BYD M6 Superior DMI Hybrid menggunakan desain velg yang terlihat lebih tegas dan sporty, sehingga karakter mobilnya terasa lebih berani dan kuat dari sisi visual. Jadi, kalau EV lebih menonjolkan kesan minimalis dan futuristik, maka DM e-Hybrid lebih mengarah ke tampilan yang gagah dan dinamis. Sekarang kita lihat perbedaan interiornya, guys. Oke, sekarang kita masuk ke bagian interior. Dan di bagian inilah mulai terasa karakter yang berbeda antara BYD M6 Superior EV dan BYD M6 Superior DM e-Hybrid. Perbedaan pertama ada di fitur kenyamanan. BYD M6 Superior EV sudah dilengkapi fitur ventilated seat atau pendingin jok untuk driver dan penumpang depan. Fitur ini sangat berguna terutama saat cuaca panas karena kursi terasa lebih adem dan nyaman saat dipakai perjalanan jauh. Sedangkan pada BYD M6 Superior DM e-Hybrid, fitur ventilated seat ini saat ini masih belum tersedia. Lalu perbedaan berikutnya ada di tampilan layar mid atau panel instrumen di depan setir pada M6 DM e-Hybrid. Desain tampilan mid dibuat lebih modern dengan layout baru yang berbeda dibanding versi EV, sehingga memberikan nuansa yang lebih fresh saat dilihat dari posisi pengemudi, guys. Selanjutnya, kita masuk ke bagian transmisi atau portioning BYD M6DM. Hybrid sekarang sudah menggunakan model shifter di belakang setir. Mirip seperti mobil-mobil modern premium, jadi area tengah kabin terasa lebih rapi dan lega. Sedangkan BYD M6 Superior F, tuas transmisinya masih berada di bagian tengah konsol seperti versi sebelumnya, guys. Kemudian untuk layar head unit, BYD M6 listrik masih memiliki fitur rotating screen atau layar putar khas BYD yang bisa diputar secara elektrik dari horizontal ke vertikal. Sementara pada BYD M6DM Hybrid, layarnya sudah tidak bisa diputar lagi, jadi posisinya tetap horizontal. Namun untuk fitur lainnya, keduanya masih sama-sama lengkap, mulai dari warna interior, kamera 360, hingga fitur keselamatan ADAS, semuanya masih tetap tersedia di kedua tipe superior ini. Guys, walaupun ada beberapa perbedaan fitur di bagian interior, tapi satu hal yang tetap terasa istimewa dari kedua mobil ini adalah kenyamanan dan kemewahan kabinnya. Baik BYD M6 Superior listrik maupun M6 Superior DM Hybrid, keduanya sama-sama menghadirkan interior yang modern, luas, dan terasa premium saat pertama kali masuk ke dalam kabin. Mulai dari desain dashboard yang futuristik, jok dengan nuansa elegan, hingga panoramik, sunroof yang membuat kabin terasa lebih mewah dan lega. Ditambah lagi dengan panoramik kamera 360 dan fitur ADAS yang lengkap, membuat pengalaman berkendara terasa lebih aman, nyaman, dan berkelas. Jadi bisa dibilang, baik versi EV maupun DM e-Hybrid, keduanya tetap memberikan kesan mobil keluarga modern yang bukan cuma nyaman dipakai, tetapi juga mampu meningkatkan rasa percaya diri saat dikendarai. Oke, sekarang kita lanjut ke detail kecil yang mungkin jarang diperhatikan, tetapi sebenarnya sangat berguna saat digunakan sehari-hari, yaitu fitur rear defogger di kaca belakang. Untuk BYD M6 Superior FE, mobil ini sudah dilengkapi rear defogger pada kaca belakang. Fitur ini berfungsi membantu menghilangkan embun atau uap air di kaca belakang saat cuaca hujan atau dingin, sehingga pandangan pengemudi ke belakang tetap jelas dan aman. Sedangkan pada BYD M6 Superior DM Hybrid, fitur rear defogger ini saat ini masih belum tersedia. Mungkin terlihat sederhana, tetapi fitur seperti ini cukup membantu untuk meningkatkan kenyamanan dan visibilitas saat berkendara, terutama ketika kondisi cuaca sedang kurang bersahabat, guys. Jadi setelah kita bahas semuanya, mulai dari desain eksterior, dimensi, performa, hingga interior, bisa disimpulkan kalau BYD M6 listrik dan BYD M6 DM Hybrid sebenarnya punya karakter yang berbeda.
BYD M6 EV lebih cocok untuk kalian yang ingin merasakan pengalaman full mobil listrik dengan tenaga yang lebih responsif, fitur lebih futuristik, dan sensasi berkendara yang modern. Sedangkan BYD M6DM Hybrid cocok untuk kalian yang ingin mulai masuk ke dunia elektrifikasi, tetapi tetap memiliki rasa aman karena masih bisa menggunakan bensin untuk perjalanan yang lebih jauh. Menariknya, walaupun keduanya berbeda karakter, tetapi keduanya tetap menawarkan kenyamanan, teknologi, dan kemewahan khas BYD yang benar-benar terasa di kelasnya. Dan menurut kalian, lebih menarik yang full listrik atau yang hybrid dual mode? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk subscribe dan follow channel ini, karena saya, Hengki BYD, akan terus membahas review terbaru, tips, teknologi, hingga promo menarik seputar mobil BYD lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya.